Di antara banyaknya gunung yang saya datangi, Gunung Kemiki adalah salah satu gunung tertinggi yang pernah saya daki. Tapi, bukan ini poin pentingnya. Semakin tinggi sebuah gunung, mungkin semakin puas perasaan seorang pendaki. Boleh saja, tapi pendakian bukan sekedar tentang MDPL, bukan tentang estimasi, ataupun tentang seberapa banyak gunung yang kita daki. Pendakian adalah tentang belajar. Belajar cara bertahan hidup, belajar cara memilih teman, cara mengatur sifat, dan ada banyak lagi pelajaran hidup yang dapat kita pelajari dari sebuah pendakian. Tak sengaja membuka galeri, saya menemukan foto-foto lama. Foto saat kami melakukan ekspedisi bersama. Sebuah gunung yang berlokasi di Gempang, Pidi. Videonya sudah tak begitu banyak, karena tak semua tempat yang kami datangi dikhususkan untuk didokumentasi. Tidak semua perjalanan diawali dengan semangat. Beberapa di antaranya dimulai dengan rasa lelah akan kehidupan yang begitu-begitu saja. Itulah sebabnya beberapa orang memilih gunung sebagai tempat pelarian untuk menemukan semangat baru. Gunung Kemiki memakan waktu 12 hari, dan 2 hari di antaranya kami hanya menghabiskan waktu di dalam tenda dan sekitar tenda saja. Akibat hujan yang turun dari pagi sampai sore, membuat kami tidak bisa melanjutkan perjalanan sementara. Ceritanya dipersingkat saja. Hari pertama, setelah packing barang, kami pun langsung bergerak dari jalan trans menuju sebuah pondok milik si tukang kebun. Karena sudah mulai maghrib, kami pun diizinkan untuk istirahat semalam di pondok tersebut. Keesokan harinya, perjalanan kaki pun dimulai. Kami bergerak dari jam 9. Kemudian mampir sejenak di dekat sungai untuk makan siang. Selesai makan siang dan sedikit istirahat, kami kembali melanjutkan perjalanan sampai di sebuah tempat camp yang dimiliki oleh seorang pakwa yang diizinkan kami untuk menginap di camp tersebut. Camp yang berdekatan dengan sungai yang bernama Kurung Sabe. Kami pun bermalam di sini. Hari ketiga, kami harus melewati sungai dan mulai menebas pepohonan kecil agar jalannya sedikit terbuka untuk bisa kami lewati. Keesokan harinya, ternyata ada teman saya yang ulang tahun. Ya, walaupun tidak merayakan, setidaknya kami mengucapkan HBD untuknya. Namanya Nadia Saputra atau biasa dipanggil dengan Boeng.
Hari itu, pendakian semakin sulit. Bahkan kami tidak tahu cara menemukan jalan yang bisa dilewati dengan cara terabas. Terpaksa, kami harus turun dengan peralatan seadanya, walaupun sedikit berbahaya. Karena jam sudah menunjukkan pukul 5:30 dan anggota pun mulai merasa lelah, kami akhirnya harus membersihkan sedikit tempat untuk dijadikan tempat nginap dan tempat istirahat di sebuah tempat landai di samping sungai yang bernama Kuruncuko. Kemudian hari kelima, kami menginap di sebuah pondok di tengah hutan milik PT Sigma atau biasa disebut dengan Camp Baneng. Hari selanjutnya, kami menginap di Camp Rusa. Kemudian pada hari ketujuh, kami sampai di kaki Gunung Api atau biasa disebut Gunung Apui. Nah, di kaki Gunung Apui, itu mengartikan kalau kita sedang berada di antara 4 puncak sekaligus. Gunung Apui, Gunung Gemiki, Gunung Tutung ataupun Bukulah, dan Gunung Kutsago. Di kaki gunung ini, kami menghabiskan waktu sekitar 3 hari. 1 hari untuk summit ke puncak Gunung Apui, dan 2 hari terjebak hujan deras, sehingga pendakian ditunda sementara.
Hari ke-9, cuacanya mulai stabil. Pendakian pun kami lanjutkan kembali. Dari tempat camp di Gunung Apuy, menuju sebuah danau. Danau yang dinamakan dengan Danau Kemiki. Sebuah danau yang terletak di ketinggian 2000 mdpl. Beberapa orang menyebutnya Ranung Kumbolonya Aceh. Dari Danau Kemiki ini, Gunung Kemiki mulai terlihat puncaknya. Gunung Kemiki lumayan tinggi, sehingga saat saya melihat puncaknya dari kejauhan, saya refleks mengatakan tidak mungkin. Tapi saya tetap berjalan. Sampai saya di tengah perjalanan, saya menyadari kekuatan kadang ada di pikiran kita sendiri. Saat kita tidak percaya diri, disitulah munculnya kegagalan. Karena kita tidak akan pernah memulai. Dan di saat kita yakin dan percaya, disitulah kita akan mudah mencapai apa yang kita inginkan. Saat kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Sedikit foto-foto, istirahat dan makan, kami kembali melakukan terabas atau menebas sedikit pepohonan kecil agar jalur kembali terbuka untuk bisa kami lewati. Jalur semakin terjal, pepohonan semakin jarang. Hari mulai gelap, syukurnya sebelum maghrib kami menemukan sedikit tempat landai untuk bisa didirikan tenda. Malam ini kami harus istirahat lebih awal, karena besok kami harus submit. Padahal puncak masih terlalu jauh. Submit mengartikan pendakian terakhir menuju puncak, tanpa membawa carrier dan peralatan lainnya. Hanya membawa minum dan sedikit bekal makanan, dan juga jas hujan yang pastinya harus dibawa. Keesokan harinya, tepatnya hari ke-10, kami harus bangun lebih awal, karena puncak masih terlalu jauh. Tapi mending jauh daripada dekat tapi nggak jadian. Menebas dan terabas, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Kemiki. Sekitar 5 jam bergerak dari tempat camp terakhir. Gunung Kemiki memiliki ketinggian sekitar 2800 mdpl dengan kode pilar P133. Syukur alhamdulillah, kami bersama tim bisa mencapai puncak tepat waktu tanpa adanya trouble yang kami hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jam 15:37 tanggal 8 bulan Juli, kami sukses berada di Kemiki. Kemiki sukses! Alhamdulillah. Banyak hal penting yang bisa kita ambil dari sebuah pendakian. Banyaknya pengalaman buruk memberi kita pelajaran penting. Bahkan hidup kadang layaknya pendakian. Kita butuh proses dan harus melewati banyak rintangan untuk bisa berada di puncak. Salam lestari, salam literasi. Kami tim Nature Velo mengucapkan terima kasih.